ini adalah saling menjelaskan. Saling menjelaskan dalam pengertian satu ayat bisa menguraikan, memperluas makna pada ayat yang lain. Sehingga semakin banyak ayat yang setema yang kita angkat, maka akan semakin dalam kita tentang makna daripada ayat tersebut. Itulah sebabnya dalam Al-Quran dikatakan di antara yang bisa memahami kitab suci Al-Quran adalah ar-rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhuna itu artinya mendalam. Kata mendalam itu kan berarti kita tahu hubungan satu ayat dengan ayat-ayat lain. Jadi kita memahami hubungan antara satu ayat dengan ayat lain, sehingga pengertian dan pemahaman kita tentang ayat tersebut, terutama tentang satu kata, lebih dalam dan lebih mencakup segala-galanya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mari kita masuk ke screen untuk meneruskan kembali surat Al-Fatihah kita, dan malam ini kita langsung ke ayat yang ketiga. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama dalam rangkaian surat-surat Al-Quran, dan ini wajib dibaca pada saat kita sholat, baik sholat wajib, fardu, ataupun salat sunat atau salat mustahab. Paling tidak di rakaat pertama dan kedua. Jumlah ayatnya 7 ayat, dan kita sudah bahas malam ini ayat yang ketiga. Al-Fatihah bermakna pembukaan atau bisa juga menjadi kunci untuk memahami seluruh Al-Quran, dan Al-Quran adalah kunci untuk memahami seluruh realitas. Sekarang kita masuk pada ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini tidak bisa dipisahkan seperti mana kita lihat pada ilustrasi kita. Ar-Rahman Ar-Rahim ini asal usul katanya, root katanya sama, yaitu sama-sama dari kata rahimah. Dari kata rahimah lahirlah kata Rahman, lahirlah kata Rahim. Jadi kalau kita lihat sama, tetapi kemudian setelah menjadi kata Rahman dan Rahim memiliki makna yang berbeda, tetapi tidak jauh daripada asal katanya. Jadi tidak jauh dari asal katanya. Ini adalah ayat ketiga. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa Ar-Rahman ini adalah sebetulnya penggalan daripada Bismillah. Kenapa kita katakan penggalan? Karena ini sama bentuk katanya, sama bentuknya, kaidah bahasanya sama, yaitu di sini sama-sama di garis bawah, sama-sama berharakat bawah, kasrah, ini juga kasrah. Dan kita tahu bahasa Arab itu kalau tidak terkait dengan sebelumnya ya harus dhammah. Apalagi kalau cuma kata benda seperti ini, isim atau kata sifat, ini aslinya kalau berdiri sendiri harus dhammah di sini. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Tapi kita lihat ini justru Ar-Rahmanir Rahimi. Ini adalah terkait dengan sebelumnya. Tentu bisa dan terutama dikaitkan dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bisa juga ke ayat 2. Jadi ayat 2 berlaku juga, yaitu Alhamdulillahi lillahi rabbil alamin. Alamina, walaupun alamina di sana, tapi itu bentuknya kasrah di sana karena ya, huruf ya, karena itu bentuk jamak. Itu adalah jamak muzakkar salim, menjadi alamun sebetulnya, tapi karena di baris bawah menjadi ganti dengan ya. Jadi sebelumnya Alhamdulillahi lillahi rabbil alamin, maka lillahi lirrahmanir rahim. Jadi sama persis dengan ayat 1 juga, bismillahi. Jadi alhamdulillahi sama, bismillahi, alhamdulillahi. Kalau bismillahi di ayat pertama itu adalah namanya mudhaf-mudhafun ilaih, ismullah. Sedangkan kalau alhamdulillahi itu adalah majrur, dijar oleh huruf li. Alhamdulillahi. Jadi kalau di ayat 2 itu adalah alhamdulillahi, Allahnya di garis bawah atau kasrah gara-gara huruf li. Sedangkan kalau di ayat 1 bismillahi gara-gara namanya mudhafun ilaih. Nah, jemaah sekalian, baik mudhafun ilaih ataupun dijar sama-sama majrur, sama-sama di garis bawah.
kasrah, dan kita lihat di ayat 3 ini kasrah. Dengan demikian Ar-Rahman Ar-Rahim ini tentu kita bisa kembalikan ke ayat 2 pun kepada ayat 1. Jadi ayat 2 ataupun ayat 1. Kita lihat jemaah sekalian ayat 1 sebelumnya ini seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah kasrah di sini ya. Ar-Rahmani Ar-Rahimi ya. Jadi tinggal ini aja dipenggal ya. Tinggal diambil dari sini ya. Ini dia. Nah, kemudian dipindahkan ke bawah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di ayat 2 alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmannya kepada Allah. Jadi ke bawah juga Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Jadi kesimpulannya Ar-Rahman Ar-Rahim di sini sebetulnya tidak berdiri sendiri. Dia adalah merupakan rangkaian daripada ayat-ayat sebelumnya. Tetapi pertanyaannya kenapa dibuat berdiri sendiri? Ini yang menarik. Ini menunjukkan bahwa dua kata ini sangat penting. Karena kita sudah sampaikan bahwa kalau kita ingin memahami Allah dan seluruh ciptaannya, lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat, ya Al-Quran. Kita tidak bisa memahami secara keseluruhan kecuali melalui Al-Quran. Sains bisa membantu kita memahami alam raya ini, alam semesta, tetapi tidak bisa membantu kita memahami hakikat Allah. Alam semesta hanya menunjukkan kepada kita bahwa ada Tuhan. Tuhan itu eksis. Tapi seperti apakah Tuhan itu, bagaimana relasinya, bagaimana Tuhan itu dari yang tunggal dan tak terbatas, tiba-tiba turun menjadi makhluk yang terbatas. Bagaimana menjelaskan ini? Tuhan yang tidak terikat ruang dan waktu, Tuhan yang tidak bisa dibayangkan zatnya oleh akal pikiran kita, tiba-tiba melahirkan makhluk atau ciptaan yang terbatas oleh ruang dan waktu dan bisa dibayangkan oleh akal pikiran kita. Bisa kita persepsi melalui panca indera atau melalui akal kita. Bagaimana bisa menjelaskan ini? Kan terjadi gap yang luar biasa. Dari yang tak terbatas menjadi terbatas. Dari yang tak terbayangkan menjadi terbayangkan. Yang dari tak terpikirkan menjadi terpikirkan. Nah, bagaimana bisa menjelaskan ini? Yang tak terindrai menjadi terindrai. Ini kan gapnya besar sekali. Yang dari yang tidak bergerak menuju kepada yang bergerak. Dari yang hakikatnya ada menjadi hakikatnya tidak ada. Bagaimana menjelaskan semuanya ini? Nah, yang bisa menjelaskannya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran dari Allah, artinya Allah menjelaskan dirinya sendiri, dan Allah menjelaskan ciptaannya. Maka Al-Quranlah yang menjadi rahasia daripada segala-galanya. Tapi kemudian Al-Quran juga ini kan tebal, 30 juz, 114 surat, 6.000-an ayat. Bagaimana bisa kita memahami semuanya? Sementara kita ini adalah terikat ruang waktu. Ya, kita membacanya tidak mungkin satu kali bisa memahami semuanya. Kita butuh waktu dan kita butuh tingkatan-tingkatan, gradasi. Kita butuh level-level, makam-makam untuk memahaminya. Nah, maka Allah mengatakan kalau ingin memahami Al-Quran secara universal, maka pahamilah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah merupakan kunci ataukah pintu masuk untuk memahami Al-Quran secara keseluruhan. Nah, ternyata pada Al-Fatihah setiap ayatnya memiliki rahasia-rahasianya sendiri. Dan di dalam Al-Fatihah 7 ayat ini dikatakan bahwa inti sarinya ada di ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam Bismillahirrahmanirrahim, Allah melekatkan pada dirinya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi setelah Allah, lalu kemudian dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru kemudian kita lihat Ar-Rahman Ar-Rahim ini dipisah berdiri sendiri pada ayat 3. Kita sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kata Allah itu dalam Al-Quran tidak pernah berdiri sendiri. Selalu disebut terkait dengan yang lain seperti Qul huwallahu ahad, Allahu ahad. Tetapi di sini kita lihat Ar-Rahman Ar-Rahim bisa dikatakan berdiri sendiri. Walaupun dua Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi ini berdiri sendiri ini. Ya. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim dia adalah merupakan sifat dari yang disifati. Yang disifatinya tidak ikut di sini. Jadi bisa kita katakan ini adalah sifat yang berdiri sendiri yang digabung menjadi dua, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim.
Kebetulan asal-usul katanya memang sama. Jadi inilah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang dipotong tadi dari sini. Coba sekalian berbahagia, yang menarik nantinya, nanti kita akan bahas juga adalah bahwa Ar-Rahim ini nanti dijadikan sebagai nama spesifik pada diri perempuan. Kita tahu Bapak Ibu Jemaah sekalian bahwa kita semuanya sekarang ada, manusia dari dulu sampai sekarang selalu ada, dan masih akan ada, itu melalui satu pintu yang sama, yaitu namanya rahimnya perempuan. Semua kita masuk dari alam rohani, masuk ke alam jasmani, dari alam non-materi masuk ke alam materi, dari alam rahasia masuk ke alam semesta, itu melalui pintu yang sama, yaitu rahim. Tidak ada yang melalui pintu lain kecuali Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tapi yang lain termasuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa dianggap memiliki mujizat terbesar, tetapi sebesar-besarnya mujizatnya tetap melalui rahim perempuan, yaitu ibunya. Jadi dengan demikian jemaah sekalian, rahimnya perempuan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah amanat terbesar Allah kepada manusia sebetulnya. Itulah sebabnya alam semesta mengabdikan dirinya kepada manusia, dan manusia dianjurkan untuk memuliakan setinggi-tingginya perempuan. Karena perempuanlah yang menjadi pintu masuknya manusia ke dalam alam semesta ini. Itulah sebabnya Allah SWT ciptakan tubuh manusia cenderung lebih kuat, lebih besar daripada perempuan. Supaya apa? Supaya bersifat melindungi perempuan. Perempuan dilindungi bukan karena lemahnya, tetapi karena kemuliaannya. Karena ketinggian derajatnya. Maka laki-laki bisa diartikan diciptakan sebagai tentara-tentara, askar-askar Tuhan untuk memelihara perempuan tersebut. Supaya benar-benar terjaga kemuliaannya. Jadi itulah sebabnya Allah menyebut dirinya dengan, Allah menyebut wanita dalam dirinya dengan rahim juga. Nanti kita lihat asal-usul katanya. Nah, jadi kita akan bahas dulu kata ar-rahim nih. Jadi kita ar-Rahman ar-Rahim. Jadi itu tadi cuma diambil sepotong saja ya. Jadi diambil sepotong, yaitu ar-Rahman saja, ar-Rahim. Bismillahnya tadi disimpan ya di ayat 1 saja. Jadi kita lihat bahwa di dalam surat Al-Fatihah ini yang sangat terbatas ayatnya, cuma 7 ayat, dan dianggap sebagai intisari dari seluruh Al-Quran. Tetapi ada menarik bahwa di dalam surat Al-Fatihah yang 7 ayat ini ada 2 patah kata yang berulang 2 kali, yaitu berarti 4 kali muncul dalam Al-Quran. Maksudnya masing-masing 2 kali muncul di dalam Al-Fatihah maksudnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim sudah ada di ayat 1, kemudian berdiri sendiri lagi di ayat 3. Ini kan menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa di sini. Ya, yang ada bismillahnya cuma sendiri di ayat 1. Alhamdulillahirrabbilalamin hanya di ayat 2. Maliki yaumiddin hanya ada di ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya ada di ayat 5. Ihdinas siratal mustaqim hanya ada di ayat 6, dan seterusnya. Tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim ini 2 tempatnya, 2 ayatnya yang dipakai dalam Al-Fatihah, yaitu di ayat 1 dan di ayat 3. Kan ini sebetulnya Allah memberikan pesan yang sangat penting kepada kita, bahwa memahami Al-Fatihah penting sekali memahami 2 patah kata ini. Agar apa? Agar manusia itu dalam kehidupannya tersifati oleh kasih dan sayang Allah SWT. Sehingga diri manusia itu, diri jiwa manusia itu adalah merupakan tajalli kasih sayang yang terbukti keluar juga dengan kasih sayang. Dengan demikian, kalau orang berbicara tentang kasih, kita tidak boleh berpikir bahwa itu adalah milik privilege-nya orang Nasrani. Ini keliru besar. Di antara kita, kalau kita sering bicara kasih, kita dianggap bahwa ini menyerupai orang Nasrani. Ini jelas-jelas ajaran Al-Quran. Tapi karena yang paling sering menggunakan kata kasih saudara-saudara kita Nasrani, kita seakan-akan minder menggunakannya. Ini kekurangan terbesar kita. Kekurangan terbesar kita minder menggunakan ajaran kita apabila sudah terlebih sering dipakai oleh ajaran agama lain. Seakan-akan kita menyerupainya. Sehingga kemudian kita jarang menggunakan kata kasih. Sehingga apa yang terjadi? Di tengah-tengah umat Islam kita ini cukup sering terjadi kekerasan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah mengerikannya, bahwa kekerasan itu terkadang terjadi kepada perempuan.
Padahal Allah sudah memesankan tadi, namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan peranakan perempuan diberi nama dengan Ar-Rahim. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ini seperti di ayat 1 juga, itu 12 ayat. Maaf, 12 kata. Ini kita sudah sampaikan. Ini kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi totalnya adalah 12. Jadi ini semuanya tentu mengandung pesan-pesan yang sangat pentingnya. Ini adalah mengandung pesan-pesan yang sangat penting. Ada 12. Dan kita tahu bersama bahwa Nabi berpesan bahwasanya pemimpin Islam itu selama-lamanya adalah 12. Kita sudah, Bapak Ibu sekalian masih ingat dulu di waktu kita membahas surat Izzajah, surat An-Nasr. Mari kita coba lihat surat An-Nasr kembali ya. Surat An-Nasr itu adalah surat yang ke 110 ini ya. Nah, di sini ada hadis nih ya, kita lihat. Ini adalah hadis yang ya pertama ini ya. Ini Al-Mahdi dari kami ya. Nah, jadi ini kita sudah bahas dulu nih tentang ini ya. Kemudian ini yang 12 ada di sini nih ya. Kita singkat-singkat saja. Ya, ini adalah yang 12. Kita bacakan kembali ya. Jadi adalah dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sangat terkenal Al-Ansari ya, sampai tua, usianya sampai tua, sampai buta, maksudnya sudah rabun matanya, tidak melihat. Kemudian pada saat Imam Hussein korban di Karbala, syahadahnya atau syahid di Karbala pada hari ke-40 yang pertama mengunjunginya adalah Jabir juga bin Abdullah. Nah, di sini ada riwayat dari Jabir ya. An Jabir bin Samura, dari Jabir bin Samura, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu hadzal dinu azizan. La yazalu hadzal dinu azizan. Agama ini akan selalu perkasa, akan selalu aziz. Kata aziz itu kuat dan mulia. Ila sampai selalu bersama dan isna asyara khalifatan. Selama bersama 12 khalifah. Isna asyara khalifatan. Di hadis lain, ini adalah hadis yang lain disebutkan isna asyara amiran. Ada juga imam. Qala fakabbara, kemudian Jabir berkata, maka orang-orang pada bertakbir setelah mendengarkan kata-kata 12 itu. Fakabbaran nasu wadajju. Mereka bertakbir, manusia bertakbir, lalu kemudian terjadilah kegaduhan. Gaduh bukan karena ribut berkelahi, tapi karena saling berbicara satu sama lain. Summa qala kalimatan khafifatan. Kemudian Nabi meneruskan kata-kata 12 khalifah tadi, tetapi saya tidak mendengarkannya. Bagi saya khafifatan, karena orang sudah saling berbicara satu sama lain. Sehingga qultu, aku berkata li abi, kepada ayahku, ya abati, wahai ayahku, ma qala, apa tadi yang Nabi katakan selanjutnya setelah muncul kata-kata isnai asyara khalifatan? Qala, ayahku berkata, kulluhum min Quraisyin. Jadi mohon maaf, ini Jabir bin Samurah, bukan Jabir bin Abdullah. Kulluhum min Quraisyin. Semuanya dari Quraisy. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, sudah jelas sekali ya, angka 12 di sini. Ya, ini angka 12. Ini kita bisa lacak masing-masing di Sunan Abu Daud, dan ini bukan hanya di Abu Daud, ada beberapa hadis yang lain lagi. Nah, jadi ini adalah contoh yang paling nyata ya. Kita kembali lagi tadi ke surat Al-Fatihah kita ya, kembali ke sini. Nah, jadi jemaah sekalian, ini Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman, kita balik lagi ke sini ya. Kita lihat dulu ayat-ayat yang berkenaan dengan ini. Ya, ini ada banyak. Kita mulai dari surat Ar-Ra'd. Jadi kita bahas dulu tentang Ar-Rahman, baru Ar-Rahim, seperti urutannya. Ingat jemaah sekalian, dalam Al-Quran itu ada surat Ar-Rahman, tapi tidak ada surat Ar-Rahim. Jadi startnya dari Ar-Rahman dulu. Ya, karena sampai ada surat Ar-Rahman. Di antara surat yang indah bacaannya, maksudnya itu adalah surat Ar-Rahman. Ini indah sekali ya. Dari sini Allah berfirman di surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 30. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka, begitulah kami mengutus engkau Muhammad fi ummatin, di suatu umat, qad khalat min qabliha umamun,
Jadi satu umat, dan umat ini, umat Islam sekarang atau umat manusia sekarang, sejak dari Nabi sampai sekarang, bukanlah umat-umat yang baru. Maksudnya umat di sini punya nabinya. Kada khalat min qabliha umamun. Telah berlalu sebelumnya umamun. Umamun itu bentuk jamak dari ummatun. Kalau ummatun tunggal, kemudian umamun bentuk jamak. Litatlu alaihim. Apa tugasnya nabi-nabi yang diutus kepada umat-umat tersebut? Yaitu termasuk kepada Nabi Muhammad, litatlu alaihim, supaya kamu Muhammad membacakan alaihim kepada mereka. Apa yang dibacakan? Alladzina auhayna ilaika. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat ya, sekali lagi di sini Pak Buya. Jadi jelas-jelas Al-Quran selalu mengatakan membacakan kepada mereka apa yang diwahyukan kepada Nabi. Jadi tidak mungkin membacakan yang lain, karena berkali-kali muncul, bukan sekali, dua kali, berkali-kali. Yatlu alaihim ayati, selalu menyampaikan kepadanya ayat-ayat Allah. Ya, utlu ma'uhya ilaika, itu di tempat lain. Sampaikan apa yang diwahyukan kepada ini juga, litatlu alaihim, supaya engkau Muhammad membacakan kepada mereka, yaitu umat manusia, alladzi, yaitu ajaran yang, kitab suci yang, auhayna, kami wahyukan, ilaika kepadamu. Jadi ingat, alladzi auhayna ilaika, tidak mungkin Nabi membuat hal yang lain. Nah, yang menjadi masalah ketika belakangan ini, kemudian banyak sekali informasi yang dialamatkan kepada Nabi, sehingga lahirlah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hadis. Nah, umat Islam itu habis waktunya berbicara tentang hadis, dan sangat-sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada waktunya berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran akhirnya hanya dibaca, ditadarusi, tapi tidak ditadaburi seperti itu. Al-Quran hanya dijadikan semacam bacaan ritualistik, yaitu supaya tamat 30 juz, tamat 114 surat. Setelah itu tidak ada pendalaman sama sekali. Jadi dibaca Al-Quran sebagai ritual, tetapi tidak pernah dibahas. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Tindakan, aktivitas, dan konstruksi umat Islam tidak dikonstruk, tidak dibangun atas dasar material-material, bahan-bahan yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang menyebabkan umat Islam, mohon maaf, tertinggal jauh dari umat-umat yang lain. Bahkan yang terjadi sebaliknya adalah umat Islam, jangankan dengan menjadi leader terhadap yang lain, bahkan di kalangan mereka sendiri terlalu gampang untuk dibenturkan satu sama lain. Litatlu alaihim alladzi auhayna ilaika, supaya engkau Muhammad membacakan kepada mereka ajaran kitab suci, auhayna, yang kami wahyukan kepadamu. Di surat apa namanya, surat An-Najm sering diangkat oleh para ulama di mimbar, yaitu Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan keinginan pribadinya. Semua dibicarakannya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi lihatlah umat Islam, apa yang dibagi-bagi setiap hari. Bukan ayat, tetapi hadis, bahkan perkataan-perkataan para penyair saja, bahkan hanya sekedar doa-doa yang berasal dari hadis-hadis saja. Lalu Al-Quran ditinggalkan. Seperti mana Al-Quran sendiri katakan, Nabi sendiri melaporkan di hadapan Allah, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, ya Tuhanku, umatku, kaumku, pengikutku, sepeninggalku menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Yang dijadikan ajaran Islam adalah doa-doa yang bukan bersumber dari Al-Quran. Yang dijadikan sebagai ajaran inti adalah hadis-hadis saja. Apakah itu salah? Tidak salah, tetapi menjadi salah ketika Al-Quran ditinggalkan karena itu semuanya. Ya. Kalau seorang anak sekolah, pulang sekolah, pergi ke sawah bertani, atau pergi ke laut memancing, nelayan, memukat, itu tidak salah. Sangat bagus, malah kita apresiasi. Pulang sekolah, dia menghidupi keluarganya, dia pergi ke laut lagi, atau pergi ke sawah lagi, itu luar biasa. Kita pasti salut. Tetapi menjadi tidak salut apabila karena pendapatannya di sawah dianggap sudah cukup, atau di laut lantas berhenti sekolah. Itu menjadi salah. Karena inti daripada manusia, terutama anak-anak, adalah sekolah, berpendidikan. Karena berpendidikan itulah yang bisa memanusiakan manusia secara sempurna. Nah, hal yang sama terjadi dengan kita umat Islam. Tapi sekarang terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Ya. Kepala di bawah artinya Al-Quran di urutan paling bawah, kaki di atas jadinya. Nah, sedangkan ini dikatakan di sini, ya, litatlu'a, tujuannya adalah engkau Muhammad membacakan, mentelaahkan kepada mereka
alladzi auhayna ilaika, yang kami wahyukan kepadamu. Wa hum yakfuruna birrahman. Apa sebabnya? Karena mereka manusia itu ingkar kepada Rahman. Kata-kata ingkar di sini bukan berarti bahwa dia tidak percaya kepada Allah, tetapi faktanya, perbuatannya, tingkah lakunya setiap hari itu adalah justru bertentangan dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman apa ya? Pengasih. Kenapa Ar-Rahman disebutkan di sini? Kenapa bukan yakfuruna billah? Karena artinya inti inti daripada ajaran Islam, ajaran samawi adalah kasih sayang. Ketika kasih sayang itu sudah tidak ada di antara manusia, saling melanggar hak-haknya, ya berarti tidak ada kasih sayang lagi. Ya. Wahum yakfuruna birrahman. Ya. Mereka justru mengingkari, menutup diri terhadap Ar-Rahman. Kata menutup diri terhadap Ar-Rahman artinya mereka itu telah menutup dirinya dari cinta dan kasih sayang. Itulah sebabnya nanti hambanya Allah yang paling tinggi, yang paling bagus, yang kalau di dalam surat Al-Fajr itu dikatakan fadkhuli fi ibadi, ibadi, yaknya di situ ya mutakalim, kepada siapa di situ? Tentu kepada Tuhan. Tapi Tuhan menyebut dirinya siapa di situ? Allah kah atau Ar-Rahman? Ternyata Ar-Rahman. Karena di dalam surat Al-Furqan dikatakan wa ibadur rahman dan tidak dikatakan wa ibadullah. Jadi yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Ar-Rahman. Qul, katakanlah Muhammad, huwa rabbi, dialah Rabbku. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku bertaubat. Ini matab itu bertaubat. Jadi cuma sekian serbagi yang disebutkan di sini Ar-Rahman ini. Yakfuruna birrahman, bukan yakfuruna birrahim, tapi yakfuruna birrahman. Karena tidak bisa orang sampai kepada rahimnya Allah kalau tidak memahami atau tidak melaksanakan rahmannya. Jadi kalau tidak menyadari rahmannya Allah, tidak mungkin dia sampai kepada rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak bisa memahami bahwa seluruh hakikat alam semesta lahir batin ini adalah kasih sayang Allah, tidak mungkin dia menyayangi orang lain termasuk wanita, istrinya sendiri. Yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Ar-Rahman. Yakfuruna birrahman. Jadi sebutkan sini yakfuruna birrahman. Setelah surat Al-Isra, surat 17 ayat 110. Ya. Di sini kita lihat Allah menempatkannya Allah sama dengan Ar-Rahman ini. Allah Ar-Rahman. Qulida'ullaha awida'ur rahman. Ya. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada manusia, berdoalah kepada Allah, maksudnya berdoa dengan mengalamatkan pikiran, jiwanya kepada zat yang bernama Allah atau kepada Ar-Rahman. Ini sebutkan di sini, atau di sini. Ya, bukan dan, berarti atau, berarti bisa salah satunya kan? Kalau dan itu kan berurut, kalau itu setara. Ya. Udah Allah, udah Ar-Rahman. Maka kita lihat di sini juga adalah karena dia adalah objek maf'ul daripada udah, di sini adalah di garis atas. Harakat atas. Di sini pun harakat atas ya. Ar-Rahmana. Awidaur Rahman. Jadi sama posisinya di sini. Ini adalah namanya mansub, ini pun mansub. Qulida'ullaha awidaur Rahmana. Jadi bisa kita menyebut Allah, bisa menyebut Ar-Rahman. Iya. Seperti yang kita katakan tadi. Di dalam Al-Quran bahkan ada surat Rahman, tapi tidak ada surat Allah. Yang ada adalah surat Ar-Rahmanu. Bukan surat Allah. Jadi begitu pentingnya Rahman. Jadi Allah mengatakan berdoalah kepada Allah. Kata-kata berdoa itu kan apa artinya? Menyerap. Seraplah Allah ke dalam dirimu supaya Allah hadir pada jiwamu, atau seraplah Ar-Rahman supaya Ar-Rahman hadir pada jiwamu. Kalau kita menyerap cahaya ke dalam diri kita, apa yang terjadi? Tentu terang. Seperti mana kalau kita makan cabai, tentu kepedesan. Kalau kita menyalakan cahaya dalam diri kita, tentu adalah keterangan, bukan kepedesan, tapi terang. Nah, kalau kita masukkan Ar-Rahman dalam diri kita, Ar-Rahman adalah kasih sayang, cinta, kira-kira apa yang terjadi? Kita semuanya bisa menjawabnya dengan jawaban yang sama, yaitu tentu kasih sayang. Awida'ullaha, qulida'ullaha Ar-Rahman. Allah katakan ayyama tad'u. Dari mana saja atau yang mana saja kamu seru, nah, kamu gitu. Yang mana saja kamu seru, maksudnya di sini Allah kata Rahman itu sama saja. Kenapa? Falahul asmaul husna.
Karena dia Allah zatnya memiliki asmaul husna. Apa itu asmaul husna? Yang merupakan bagian daripada perbuatannya atau afalnya. Jadi falahul asmaul husna. Jadi seakan-akan Allah mengatakan Ar-Rahman ini sebetulnya bukan asmaul husna, tetapi lebih dalam lagi. Dia adalah identitas dalam tanda petik yang bisa kita bayangkan tentang zatnya. Karena zat sebagai zat tidak mungkin kita bayangkan. Yang bisa kita bayangkan adalah sesuatu yang kita bisa ambil daripadanya. Dan apa yang kita bisa ambil daripadanya? Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman. Seperti contohnya, air sebagai udara dan oksigen. Tidak bisa kita bayangkan. Karena kan air dan oksigen berbentuk gas, tidak kelihatan oleh mata. Nah, ketika kita membayangkan air, yang kita bayangkan airnya, yaitu basahnya. Ya, lembutnya. Air kan lembut, basah. Ya. Bisa bergerak-gerak saking lenturnya. Nah, hal yang sama dengan Allah. Zatnya Allah tak bisa dibayangkan. Yang bisa kita bayangkan adalah apa yang kita bisa ambil daripadanya, yaitu kasih sayang. Ar-Rahman. Dan Allah mengatakan, ayyama tada'u falahul asma'ul husna. Wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha. Ini juga ayatnya sudah jelas sekali. Kalau kamu salat, janganlah engkau mengeraskan suaramu. Tetapi sekarang orang salat bahkan pakai toah. Luar biasa jemaah sekalian. Orang sekarang pakai salat pakai toa, kedengaran pada seluruh manusia. Ya. Bayangkan kalau di sekitar Bapak ada 4 atau 5 masjid, semuanya pakai menara yang tinggi sekali. Menaranya sampai 40 meter. Toanya sampai 8 sudut. Sama kalau kita dulu membaca menghafal mata angin, utara, barat, laut, dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, bayangkan kalau ada seperti itu. Baru kemudian pengeras suara. Padahal ini Al-Quran mengatakan, kan seperti yang kita katakan tadi, tindakan perbuatan umat Islam itu tidak tersifati oleh Al-Quran. Lalu apa? Ya hawa nafsu. Coba atas dasar apa orang bikin menara yang tinggi-tinggi baru kalau salat pakai toa? Ya kan nggak ada di Quran, nggak ada di hadis juga. Ya. Padahal Al-Quran mengatakan, la tajhar bisolatika. Kalau kamu salat, jangan suaramu keras. La tajhar. Wala tukhafit biha. Dan jangan juga sampai tidak kedengaran. Kenapa? Harus kedengaran. Kalau sendiri minimal oleh kuping kita. Kalau kita imam, didengar oleh makmum kita saja yang ikut di belakang kita. Wala tajhar bisolatika. Bahkan kalau di kalangan saudara-saudara kita pengikut Ahlul Bait atau orang Syiah, bahkan sedemikian halusnya suaranya sholat imamnya, sampai itu ada semacam pemandu di depannya. Ada namanya mubalaghah. Ada mubalaghahnya yang tidak ikut salat, tapi dia hanya memberikan komando. Allahu Akbar. Dia sendiri begitu. Supaya semua terdengar di belakang. Dan menurut saya itu relevan dulu ketika belum ada speaker sekarang. Jadi nanti Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu tidak hanya menggerakkan. Kenapa? Karena imamnya sendiri seperti menjalankan ayat ini. Ini ayat yang jelas. La tajhar bisolatika wa la tukhafit biha. Kenapa Allah berbicara seperti ini? Karena Ar-Rahman, kasih sayang. Bayangkan Pak sekalian, kalau kita dari sebelum salat sudah memutar kaset. Kaset loh Pak Bu ya, bukan orang. Orang saya tidak tahu, boleh kaset. Kaset itu kan impersonal. Seenaknya saya diputar berapapun juga. Baru dikasih maksimal suaranya. Baru pakai menara. Menaranya pakai toa. Bayangkan kalau sekian masjid di dekat kita. 1 jam sebelum waktu salat, terutama subuh sudah diputar. Ini Ar-Rahman. Supaya apa? Supaya kita jangan mengganggu hak-hak orang lain. Melanggar hak orang lain itu jangan hanya mengambil barangnya, tapi mengambil hak istirahatnya orang juga adalah tidak benar. Mengambil hak privasinya untuk menentukan apa yang harus dilakukan di rumahnya sendiri, itu adalah harus kita hormati. Begitu kita intervensi mereka dengan suara-suara yang keras, menurut kita bagus, tapi menurut orang itu adalah perlu untuk istirahat, maka sama dengan tidak memberikan hak privasi atas diri mereka masing-masing. Maka ayat ini mengatakan wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah di antara itu. Coba. Salat ini Pak Buskin, ini salat. Salat itu kan wajib, tapi sampai diatur seperti ini. Coba kalau umat Islam menjalankan ini, maka muncul ada Islam itu penuh kasih sayang. Yang kasih sayang itu apa Pak Buskin? Kita mau mengorbankan kepentingan kita untuk orang itulah kasih sayang.
Kalau orang lain kita minta mengorbankan kepentingannya untuk kita, itu namanya egoisme, itu namanya otoriter, otoritarian. Oto itu adalah kita saja. Bisa disebut otoriter, bisa disebut dengan totalitarian. Otoritarian itu karena hanya kita saja, auto kita saja yang mau didengar. Totaliter itu semua orang harus ikut pada kita. Totalitarian sama. Ya, semua orang harus ikuti kita. Kalau kita tidak ikuti kita marah dan kita bisa melakukan hal-hal yang tidak pantas. Agama terkadang menjadi alat pengintimidasi. Jadi Allah mengatakan, "Uda'ullaha awidur rahman ar-rahman. Ayyamat tad'u falahul asmaul husna." Dari mana saja Allah punya nama-nama yang indah. Ingat, nama-nama yang indah. Karena sifat-sifatnya itu adalah membuat manusia semakin dekat kepada zatnya, kepada Allah. Dan setiap manusia hamba mendekat kepada zat, kepada Allah, pasti tandanya adalah Ar-Rahman, pengasih. Ya, ini adalah surat Al-Isra. Kita lihat siapa namanya Sayyidah Maryam, Siti Maryam, ketika dia berada di mihrab, ya, berkhalwat, bermuajah dengan Tuhannya, ya, maka tiba-tiba ada sosok yang muncul di depannya. Sosok itu adalah sosok laki-laki. Bayangkan pada seorang wanita yang masih belia, wanita gadis awal tumbuh remaja atau awal tumbuh dewasa, berkhalwat sendiri, tidak ada siapa-siapa, tiba-tiba ada sosok laki-laki muncul di sana. Itu pasti akan melahirkan sesuatu yang sangat dramatis. Tetapi apa yang dikatakan oleh seorang Maryam ini? Qalat, langsung dia berkata, "Inni a'udzu birrahmani minka." Sungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman. Jadi artinya apa, jemaah sekalian? Yang ditunjuk oleh orang yang lemah pada saat seperti itu adalah Ar-Rahman, kasih sayang. Jadi artinya kalau kita manusia atau umat Islam menjalankan Ar-Rahman, tidak ada orang merasa terintimidasi, tidak ada orang merasa tertindas, tidak ada orang merasa mustadafin. Apa sebabnya? Semuanya merasa terlindungi hak-haknya. Lihatlah kita Maria mengajarkan kepada kita. Begitu dia merasa ada yang sesuatu yang tidak benar di sekitarnya, maka kemudian dia berlindung kepada Ar-Rahman. Dia tidak katakan auzubillah, tapi auzubirrahman. Ya. Padahal di tempat lain kan dikatakan fasta'id billah. Tapi kita lihat di ayat ini juga diajarkan auzubirrahman. Kenapa di tempat lain idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah? Sedangkan tadi di surat surat Al-Isra tadi, ini sebelumnya tadi kita lihat, ya, kita disuruh meminta kepada Allah atau Rahman. Ini Allah atau Rahman. Artinya apa? Dua-duanya. Jadi bisa kita mengatakan auzubillah, bisa juga auzubirrahman, kan dua-duanya nih. Jadi bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa juga a'udzubirrahmani minasyaitonirrajim. Mana buktinya? Nah, ini dia tadi. Surat Maryam. Ya, Maryam begitu ada sosok laki-laki di depannya, kita katakan tadi secara postural, ya, tubuh laki-laki terkadang lebih besar daripada perempuan, lebih kekar juga ototnya daripada perempuan. Maka bayangkan seorang wanita dalam keadaan sendiri di tempat yang sepi, tidak ada siapa-siapa, tidak dilihat oleh siapa-siapa, tiba-tiba ada sosok yang muncul di dalam kamarnya. Maka kata-katanya adalah a'udzu birrahman. Kita tidak ingin membicarakan kenapa, tapi intinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Ar-Rahman itu adalah tempat berlindungnya orang-orang yang lemah, tempat berlindungnya orang-orang yang tidak berdaya, tempat berlindungnya orang tidak punya siapa-siapa. Sehingga ketika Ar-Rahman ini dimasukkan ke dalam jiwa-jiwa manusia atau orang beriman, maka dia menjadi tempat berlindung orang-orang yang lemah. Bukan sebaliknya. Inni a'udzu birrahman minka, dari kamu. Kaknya menunjukkan laki-laki. In kunta taqiyya, kalau kamu orang yang bertakwa. Aku berlindung kepada Allah pengasih, in kunta taqiyya. Dan ternyata jemaah sekalian terbahagia, sosok yang datang itu bukan manusia sembarangan, dan bahkan memang bukan manusia, tetapi malaikat. Ya. Lalu dia katakan, qala innama ana rasulullah. Ya, kira-kira begitulah. Jangan khawatir, saya ini adalah Rasul Allah. Tidak ada sih sebetulnya kata khawatir. Cuma kita aja. Tapi tiba-tiba mengatakan, innama ana rasulullah. Saya ini adalah Rasul Tuhan. Li'ahabalaki, untuk memberikan kabar kepadamu bahwa kamu akan punya anak laki-laki yang suci. Gulaman zakiyah. Seperti itu. Kemudian masih Maryam juga ini. Kalau Bapak Ibu lihat kata-kata Rahman itu paling banyak surah Maryam.
Surat Maryam itu ada berapa kali kata-kata Ar-Rahman? Banyak. Ini masih surat Maryam. Tadi adalah ayatnya. Sekarang tadi ini adalah ayat 19. Nah, sekarang kita ayatnya 58. Dan banyak, kita hanya ambil 2 ayat saja di Maryam. Banyak di Maryam, surat Maryam. Ulaikal ladzina an'ama Allah. Ini setelah berbicara tentang nabi-nabi sebelumnya, sebelum 58 ini nabi-nabi. Allah berfirman, ulaikal ladzina an'ama Allah. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya. Nah, perlu kita camkan ini Pak Bos sekalian, karena nanti di akhir surat Al-Fatihah, tepatnya di dalam ayat 7, kita mengatakan surat alladzina an'amta. Taknya itu Allah. Di sini Allah menyempatkan dirinya, jadi tidak ada lagi tak. An'amallahu. Kalau kita bicara langsung kepada Allah, an'amta. Taknya itu adalah engkau Tuhan. Nah, Allah sebagai Tuhan tidak disebut lagi tak atau anta. Kenapa? Karena di sini sudah disebutkan namanya. An'amallah. Ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang an'amallah. Allah berikan nikmat alaihim kepada mereka. Ini persis sama. Surat alladzina an'amta alaihim. Kan begitu kalau kita berdoa nanti di akhir surat Al-Fatihah di ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Surat alladzina an'amta alaihim. Ini alaihim. Ya. Jadi sampai di sini nanti di Al-Fatihah itu adalah surat wala berwilayah. Baru kemudian berlepas diri. Gairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi an'amallahu alaihim. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapakah mereka itu? Ini harus kita camkan. Karena banyak orang baca surat alladzina an'amta alaihim tapi tidak mengerti siapa itu an'amta alaihim. Dia minta kepada Allah sesuatu yang dia sendiri tidak mengerti. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu meminta sesuatu kepada orang lain. Katakanlah kepada orang yang Bapak Ibu cintai. Seorang istri minta kepada suaminya. Seorang suami minta kepada istrinya. Orang tua minta kepada anaknya. Anak minta kepada orang tuanya. Tetapi tidak mengerti apa yang diminta. Coba, kan menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Absurd namanya. Kalau kita minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tuhan mengatakan, siapa yang kau maksud an'amta alaihim? Tidak ngerti kita. Nah, untuk memahami siapa yang kita sebut dengan an'amta alaihim, di sini disebutkan mereka itu adalah an'amallahu alaihim. Siapakah mereka? An-nabiyyin. Siapa nabi? Orang suci. Berarti kan yang kita minta di situ orang suci, Pak Bu sekalian. Minan nabiyyin, yang setara dengan nabi-nabi. Min dzurriyyati Adam, dari zuriat Adam. Berarti dia manusia seperti kita. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu yang bisa memproses diri menjadi suci adalah zuriat Adam. Bukan zuriat gorila, bukan zuriat orangutan. Min dzurriyyati Adam. Wa mimman hamalna ma'nuhin. Dan zuriat orang-orang yang kami angkut bersama dengan Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim. Zuriatnya Ibrahim. Wa Israel, zuriatnya Nabi Yakub. Yakub itu Israel. Bani Yakub, Bani Israel. Wa mimman hadaina, dan siapa saja yang kami beri petunjuk. Tapi intinya adalah dapat hidayah. Wajib tabanya dan dipilih. Jadi diberi hidayah dan dipilih. Jadi harus orang terpilih. Yang kita maksud siratal ladzina an'amta alaihim itu. Jadi kalau kita tidak membayangkan sesuatu, apa yang kita minta kita tidak ngerti. Atau kita membayangkan tapi tidak seperti ini, kan berarti salah. Yang kita minta itu adalah mimman hadaina wajtabaina, ini terpilih. Ijtabaina itu berarti orangnya namanya al-mujtaba. Al-mujtaba itu artinya terpilih. Wajtabaina. Jadi artinya apa? Domainnya Allah yang menyebabkan yang bersangkutan itu disebut dengan an'amta alaihim. An'amallahu alaihim. Bukan domain manusia, bukan urusan kita, bukan pilihan kita, bukan sekendaknya kita. Hanya karena melihat perannya dalam sejarah. Orang yang perannya dalam sejarah menurut kita baik, belum tentu hakikatnya baik. Apa sebabnya? Kemampuan kita melihat manusia sangat terbatas. Jangankan orang lain, apalagi yang sudah lewat di masa lalu, yang serumah saja dengan kita, kita tidak bisa lihat hatinya. Kita serumah dengan ayah kita, anak kita, suami istri kita. Tapi apakah ada di antara kita yang melihat jiwanya? Tidak ada. Yang tahu siapa? Allah. Maka Allah lah yang berhak. Istabaina, di sini kami memilih, kata Allah. Nah, yang kami pilih seperti inilah. Allah mengakui iza tutla alaihim ayatul rahman. Disebutkan sini ayatul rahman. Bukan ayatullah.
Tapi iza tutla alaihim ayatul rahman. Apabila dibacakan kepada mereka ayatul rahman, harusnya kan ini Allah, ayatullah, tetapi ayatul rahman. Kharru sujjadan wa bukiya. Dia tersungkur sujud dan menangis. Tersungkur sujud dan menangis. Karena tersungkur sujud dan menangis, berarti kalau kita mengikuti dia, sama dengan sujud kepada Adam. Sama dengan sujud kepada Adam, berarti sama dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang pertama memerintahkan kepada seluruh makhluk sujud kepada Adam. Dan semuanya sujud kecuali iblis. Nah, ini adalah kharru sujjadan wa bukiya. Mereka tersungkur sujud dan menangis. Nah, ini adalah Rahman. Kita lihat lagi surat Toha. Jadi jemaah sekalian, ini adalah Ar-Rahman, masih Ar-Rahman ya. Walaqad qala lahum Harun. Ini Harun. Siapa Harun ini? Khalifahnya Nabi Musa. Walaqad qala lahum Rahman. Walaqad qala lahum Harun. Dan sungguh Harun berkata kepada mereka min qabl sebelumnya. Ya qaumi, ini maksudnya pada saat Harun akan diambil kekhalifahannya oleh Samiri. Samiri pintar berorasi, Samiri bisa mengatakan apapun juga tanpa takut berdusta, maka dia membuat kata-kata sedemikian rupa indahnya, berorasi tanpa berlogika, maka kemudian orang-orang senang kepadanya karena retorikanya menarik, orasinya memukau. Sedangkan Harun datar-datar saja. Kenapa? Harun bukan menjual orasi dan retorika. Harun datang sebagai orang yang ditunjuk. Ingat, yang ditunjuk. Ijtaba tadi oleh Nabi Musa. Harun ditunjuk oleh Nabi Musa. Jadi persoalan apakah umat menerima atau tidak, itu lain soal. Tapi secara legitimatif, secara legitimate, secara legit, yang dipilih oleh Musa adalah Harun. Maka Harun tidak perlu ada hawa nafsu untuk meminta orang mengikuti kepada dia. Dia meminta sesuai dengan wahyu. Tetapi persoalan mereka ikut atau tidak lain soal. Cuma ketika Harun menyaksikan bahwa retorika dan orasi daripada Samiri ini membuat umat berbondong-bondong mendukungnya, Harun hanya mengatakan, qala lahum Harun, berkatalah Harun kepada mereka, min qabl sebelumnya, sebelum mereka menyembah anak sapi, patung anak sapi itu terbuat dari emas. Ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bihi. Kalian ini difitnah. Kalian ini dapat cobaan besar dengan adanya Samiri kepada kalian. Kalian harus memilih berdasarkan logika kalian, berdasarkan nurani kalian. Jangan memilih berdasarkan viewernya, jangan berdasarkan banyaknya like-nya. Karena itu bisa dirobotisasi, bisa dibikinkan melalui bot. Ya. Tetapi pilihlah berdasarkan kebenaran, bukan ketenaran. Innama futintum bihi. Hanya saja kalian itu difitnah, diuji dengan hadirnya Samiri. Wa inna rabbukum rahman. Dan ingat, Tuhan kamu itu adalah Rahman. Apa itu Rahman? Pengasih. Yang pengasih tidak mungkin menjual-jual kebohongan untuk mempengaruhi orang. Orang-orang yang mempengaruhi orang lain melalui berbagai macam cara, itu hati-hati, nanti begitu berkuasa itu pasti bermasalah. Lihatlah beberapa politisi, tentu tidak semuanya. Begitu menjelang pemilu atau pemilihan raya, mereka semuanya berfoto dengan tangan di atas seperti orang meminta-minta. Ya. Semuanya berbicara tentang mari kita berjuang menegakkan keadilan. Mari kita memperbaiki pembangunan. Tapi begitu dia duduk di masjid sana, tidak sedikit di antara mereka tidak pernah lagi melihat kepada rakyatnya, kepada konstituennya. Ya. Bahkan tidak memperjuangkannya. Itu sebabnya undang-undang, peraturan-peraturan yang merugikan rakyat sering sekali muncul di tengah-tengah demokrasi seperti ini. Jadi wa inna rabbukumur rahman. Sungguhnya Tuhan kalian itu pengasih. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini kenapa? Karena sudah ada kecenderungan orang-orang ikuti Samiri. Ya. Fattabi'uni, ikutilah aku. Wa ati'u, ambil taatlah kepada perintahku. Karena saya inilah yang ditunjuk oleh Musa sesaat sebelum Musa pergi ke Gunung Turzina selama 40 malam itu.
Maka fattabi'uni, Tuhanmu Rahman artinya apa? Tanda kalau itu adalah khalifah Allah penuh kasih sayang. Tidak mungkin mengumbar kata-kata lalu kemudian mengancam orang yang menentangnya untuk dibunuh seperti mana mereka mengancam untuk membunuh Harun. Karena kasih sayang Allah SWT tidak ada pada diri mereka. Jadi tandanya paling bagus. Kalau begitu sudah mengerahkan pasukan untuk membunuh orang lain, wah itu pasti bukan yang benar. Kenapa? Dia bukan representasi daripada Rabbukumur Rahman. Ya, sedangkan yang namanya Nabi, Khalifah yang ditunjuk Allah, Rabbukumur Rahman fattabi'uni wati'un amri, wati'u amri. Jemaah sekalian, Bapak Ibu sudah mengerti kenapa tadi jumlah kata Ar-Rahman Ar-Rahim 12? Ya. Semuanya berbicara seperti itu. Surah Maryam juga tadi di situ sama tadi. Surah Maryam tadi. Yaitu orang-orang yang kami beri petunjuk. Ya. Ini tadi. Hadaina wajtabaina. Di surat Taha juga bicara tentang Harun. Jadi kita sudah tahu kenapa ayat Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah berdiri sendiri. Diambil dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya itu harus bersambung kepada Allah melalui siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu yang 12 ini. Ar-Rahman Ar-Rahim fattabi'u wati'u amri. Jadi rahasia Al-Fatihah luar biasa. Ya. Kita lihat lagi surat Taha berikutnya. Ya, ini adalah masih surat Taha surat 20. Sekarang ayat 109. Yaumaidzin pada hari akhirat nantinya, yaumaidzin pada hari itu, maksudnya pada hari akhirat. La tanfa'u syafa'atu. Syafaat tidak akan bermanfaat lagi. Illa man adzina lahu rahman. Kecuali orang yang adzina lahu rahman. Allah berikan izin. Jadi namanya pemberi syafaat itu, Pak Ustaz, tidak bisa kita terka-terka. Semua orang menjadi pemberi syafaat, penghafal Al-Quran pemberi syafaat. Orang tua kita bisa memberi syafaat kepada anaknya. Ya, kalau memang orang tua bisa memberi syafaat kepada anaknya, tidak ada nanti orang masuk neraka. Orang tua mana yang membiarkan anaknya masuk neraka? Ya. Yang namanya syafaat itu harus ada izin dari Allah nih. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu. Pada hari itu nantinya tidak bermanfaat lagi syafaat. Kecuali ya syafaat itu hanya akan syafaat itu hanya akan keluar. Otoritas syafaat itu hanya akan diberikan kepada siapa? Man adinalahur rahman. Orang yang Allah izinkan. Dan di sini Allah tidak menggunakan kata dirinya, tapi Ar-Rahman. Kenapa? Tanda pemberi syafaat di dunia ini adalah penuh kasih sayang. Tidak mungkin mengobarkan peperangan. Tidak mungkin memobilisasi ribuan orang untuk menyerang orang lain. Tidak mungkin. Ya. Kenapa? Ar-Rahman. Illa man adina lahur rahmanu. Waradia dan Allah reda lahu kepada orang itu. Jadi dua ini syaratnya. Allah izinkan dan Allah reda kepadanya. Waradiyalahu kaulah. Jadi Bapak sekarang saya kira jelas ya. Nah, sekarang kita kembali dan kita ya ini terakhirlah surat Rahman di sini kita bahas nih. Sebelum kita balik bicara tentang Ar-Rahim ini. Surat Ar-Rahman ya. Pertama kali Ar-Rahman, jadi ayat satunya Ar-Rahman. Kalau kita sebut ini ayat 1 Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim, makanya ayat 2-nya Ar-Rahman. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ayat 2-nya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi ini berdiri sendiri Pak Ustaz, tidak ada bedanya nih. Makanya kita katakan tadi, kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim itu berdiri sendiri, pasti dhamma. Lihat lain contohnya. Ini kan dhamma nih. Ya ini. Ar-Rahmanu. Tapi di Al-Fatihah itu Ar-Rahim, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Kan begitu Pak Ustaz. Menunjukkan bahwa dia sebetulnya tidak berdiri sendiri, situ dia terkait dengan ayat sebelumnya. Ini Ar-Rahmanu, nih cocok nih. Berdiri sendiri namanya. Karena dalam kaidah bahasa Arab itu, kalau isim atau kata sifat, berdiri sendiri, ya pasti dhamma. Ya. Kalau sudah kasrah atau sudah fathah itu berarti ada penugasan namanya. Dia menjadi amil. Jadi Ar-Rahman ada amil yang menyebabkan dia berubah jadi dhamma. Ar-Rahman allamal Quran. Coba lihat. Ar-Rahman baru allamal Quran. Coba apa yang kita bisa baca di sini Bapak sekalian? Kalau kita baca berarti Al-Quran ini isinya adalah agar kita masuk pada kategori pengasih. Jadi tanda orang itu belajar Al-Quran adalah Rahman. Dan tanda umat itu tidak mempelajari Al-Quran dengan Rahman adalah ketika tidak ada kasih sayang pada umat itu. Jadi Ar-Rahman allama Al-Quran. Jadi Al-Quran Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman allama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah
agar kita mempelajarinya, mentadaburinya, dan tanda kita memahami Al-Quran adalah menyerap Ar-Rahman ke dalam diri kita, sehingga kita keluar dalam keadaan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi jelas sekali Pak Ustaz sekalian, Ar-Rahman alam Al-Quran. Baru kemudian khalaqal insan. Jadi kalau kita putar ini, al-insan itu menjadi insan, manusia menjadi manusia, kalau Al-Quran teraktualisasi pada jiwanya. Dan bukti manusia itu teraktualisasi Al-Quran pada jiwanya kalau dia pengasih. Pengasih. Ya. Kita sekarang tidak menggunakan kata kasih karena sudah terlanjur dipakai saudara-saudara kita orang Nasrani. Karena ini pengasih kan kata dasarnya kasih. Semua terjemahan pasti pengasih. Pengasih itu Pak, Bu, kata jadian aslinya kasih. Pengasih artinya pemberi kasih. Ya. Pengasih kan pemberi kasih, kasih sayang. Jadi pengasih ini sudah dapat timbuhan, sudah dapat awalan ya. Pengasih. Ya. Beri pemberi, kan begitu Pak. Beri pemberi. Ya. Nah jadi Ar-Rahman, alam Al-Quran, khalaqal insan. Jadi ini tiga hal tidak bisa dipisahkan. Jadi al-insan ini hakikat fitrahnya adalah Al-Quran. Sehingga ketika membaca Al-Quran yang datang dari Nabi, dari Allah, terjadi aktualisasi potensi fitrahnya. Lalu kemudian yang muncul nantinya adalah pengasih kasih sayang. Seperti itu. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini tadi ya. Kita kembali ke sini. Jadi ini tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita sekarang bahas Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman sudah kita bahas. Sekarang kita Ar-Rahim. Sebelum kita baca bahasa Rahim, mari kita lihat dulu kamus ya. Ada kamus di sini. Coba lihat sini Pak sekalian, di bawah ini saya tuliskan rahimah. Ya, rahim itu ya-nya kan tambahannya. Ini kita tulis rahimah. Apa yang muncul di atas ini? Bapak bisa lihat di sini rahimah yarhamu. Mengasihi, menyayangi. Ya. Ada hadis Nabi yang sangat terkenal man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak pintar menyayangi tidak akan juga mungkin menerima kasih sayang dari orang lain. Siapa yang tidak menyayangi tidak mungkin juga disayangi oleh makhluk. Jadi rahimah yarhamun, mengasihi, menyayangi sama. Tapi lihat ini, rahimah di sini sama nih, rahimah nih. Kemudian ini adalah bentuk masdarnya namanya, bentuk jadian, bentuk jadiannya. Rahimah rahmun. Dari sini rahimah muncul rahmun. Apa itu rahimah rahmun? Ini dia. Rahim, kandungan, uterus. Kan sama Pak sekalian. Ya, jadi coba kita lihat. Jadi dari kata rahimah sama persis. Rahimah yarhamu, rahimah yarhamu. Rahimah menjadilah kata benda rahmun, rahim. Perempuan tadi. Ya. Jadi dari sini muncul kata rahim. Rahimnya perempuan. Kandungan. Uterus. Ini bahasa Inggris biasa pakai uterus ya. Kandungan. Ya, kandungan adalah pengertian tempat orang dikandung ya. Kalau kandungan kan bahasa Indonesia itu orang yang sudah orang mengandung, di dalamnya ada janin, sudah besar perutnya, itu kandungannya namanya berarti anaknya. Maksudnya di sini kandungan itu artinya rahimnya ya, yang tempatnya orang tinggal di dalam perut wanita. Jadi inilah jemaah sekalian menunjukkan bahwa rahimah ini bukan kita nebak-nebak bahwa rahimnya perempuan itu dari kata rahimnya, kata bahasa Arab ini kamus bahasa Arab ya. Rahimah itu muncul kata rahim, kandungan, uterus. Maka Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu kita yang dimuliakan Allah, benar-benar jadilah rahimnya Allah. Ya, jadi kita sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, jadilah rahimnya Allah. Jadilah cinta dan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, apatah lagi kepada anak-anaknya masing-masing. Apa sebabnya? Karena atas dasar cinta itulah Allah memberi nama sesuatu yang ada dalam perut ibu semuanya dengan rahimnya Allah. Dan wanita menjadi wanita sebetulnya adalah rahimnya Allah. Kalau bukan karena rahimnya, wanita tidak jadi wanita. Jadi kalau ada orang yang bertampan wanita tapi tidak ada rahimnya, itu pasti laki-laki. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, semua fungsi-fungsi kewanitaan itu artinya fungsi kemanusiaan, karena manusia dari wanita adalah bermula dari rahimnya. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi bermula dari rahimnya. Semua yang lain bermula dari sana. Jadi kalau kita menyebut itu pasti mulai daripada mengandung dulu.
Jadi ada 3 yang dilakukan wanita yang tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki. Bagaimanapun perkasanya laki-laki itu, bagaimanapun kuatnya, dia mungkin pemenang tinju kelas berat. Ya, setiap melawan selalu KO lawannya, tak tertandingi katakanlah begitu. Tetapi tidak bisa melakukan 3 ini. Walaupun dia paling tinggi pangkatnya dalam ketenteraan, misalnya jenderal besar, atau dia presiden, ataukah dia raja, atau bahkan sekjen PBB misalnya, atau apalah namanya yang paling di dalam bidangnya masing-masing. Ya, penyanyi diva terkenal di seluruh dunia. Bukan diva ya. Apa kalau laki-laki? Kalau diva kan perempuan ya. Jadi penyanyi terkenal di dunia laki-laki misalnya. Apapun dia, kalau dia laki-laki ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan. Ya, bagaimanapun hebatnya dalam dunia kelaki-lakiannya. Untuk petinju kelas berat tadi kan, jenderal berbintang 5 kah, jenderal besar dan sebagainya. Raja di raja kah, ya. Tetapi ada 3 hal yang tidak bisa dilakukannya. Yaitu tidak bisa mengandung. Tidak bisa mengandung. Yang kedua, tidak bisa melahirkan. Yang ketiga, tidak bisa menyusui. Jadi 3 ini, karena 3 ini satu rangkaian. Jadi mengandung, melahirkan, dan menyusui ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Tidak bisa dipisahkan 3 hal ini. Sedangkan semua yang dilakukan laki-laki bisa dilakukan perempuan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan? Perempuan petinju, ada petinju perempuan. Sepak bola, ada laki perempuan sepak bola. Apa yang tidak ada? Ya. Semua yang dilakukan laki-laki bisa dilakukan perempuan. Tetapi ada 3 hal yang dilakukan perempuan tidak bisa laki-laki, dan 3-tiganya ini adalah fungsi kemanusiaan. Yang kalau 3-tiganya ini perempuan semuanya mogok melakukannya, maka musnahlah umat manusia. Kalau tidak ada orang menjadi petinju, nggak apa-apa, nggak musnah manusia kalau tidak ada olahraga tinju. Tidak ada orang misalnya mau jadi jenderal, nggak apa-apa, cukup sampai kolonel saja misalnya. Tidak binasa manusia. Tidak ada orang mau jadi raja, nggak apa-apa, ganti aja jadi kepala negara namanya. Pokoknya kalau orang laki-laki mogok dengan aktivitasnya, tidak apa-apa. Tetapi kalau perempuan mogok, mengandung, melahirkan, dan menyusui, maka musnah manusia. Maka industri penerbangan akan hancur. Kenapa? Penumpangnya menjadi tidak ada. Negara-negara menjadi bubar karena rakyatnya tidak ada. Jadi wanita adalah kemanusiaan itu sendiri. Dan inilah sebabnya kenapa Allah menyebut diri wanita dengan rahimnya. Tapi sayang 1000 sayang, jemaah sekalian. Ulangi lagi, sayang 1000 sayang. Karena umat Islam patokannya adalah bukan Al-Quran, hadis. Yang ada selalu di atas mimbar-mimbar adalah bahwa mayoritas penduduk neraka nantinya adalah perempuan. Luar biasa. Ya. Dari kata rahim lahirlah kata rahmat. Rahmatan lil alamin. Ya. Kita lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan ini. Ya. Kita melihat di surat Al-Baqarah. Perlu sampaikan juga sekalian dalam Al-Quran itu, kalau rahim ini berpasangan dengan ada 4 hal yang paling banyak. Yang kita temukan maksudnya. Yang pertama adalah tawabur rahim. Yang kedua adalah gafur rahim. Yang ketiga adalah azizur rahim. Yang keempat adalah albar rahim. Tapi cuma satu albar rahim. Surat At-Tur. Yang banyak itu adalah tawabur rahim, gafur rahim, dan azizur rahim. Ya. Dan azizur rahim nanti hampir berkumpul di satu surat, namanya surat Asy-Syu'ara. Ya, itu adalah kebanyakan di sana azizur rahim. Nah, kita lihat at-tawwabur rahim di sini. Di mana? Di surat Al-Baqarah dulu. Ya. Surat 2 ayat 37. Ini adalah ketika manusia, dalam hal ini diwakili Adam, turun. Kalau kita telah melakukan perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah, Allah itu bukanlah Tuhan yang pendendam. Allah memberi kita kesempatan untuk kembali lagi kepadanya. Syaratnya apa? Menerima beberapa kalimat. Dan inilah yang dibicarakan di sini. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Maka demi Adam atau manusia bisa kembali lagi ke atas, berjumpa lagi dengan kekasih tertingginya itu Allah SWT, maka Allah kirim kepadanya beberapa kalimat. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Maka Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat. Fataba alaihi. Lalu melalui kalimat ini ataukah dengan menyebut kalimat ini, Allah menerima taubat mereka. Taubatnya manusia. Innahu huwa tawwabur rahim. Sungguhnya dia Allah ada tawwabur rahim. Jadi tawabnya, rahimnya Allah
Kapan? Melalui menerima kalimat ini. Kalau tidak melewati kalimat ini, tidak menerima kalimat ini, tidak mungkin terjadi fatah alai dan tidak mungkin berlaku tawwabur rahimnya Allah. Innahu huwa tawwabur rahim. Ya. Masih surat Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, sungguhnya kalian ini telah menzalimi diri kalian sendiri. Innakum zalamtum anfusakum. Apa namanya menzalimi diri sendiri? Yaitu menjauhkan diri dari Tuhan, dari Allah, sumber dari segala sumber. Bittikhadikumul ijla, dengan menjadikan al-ijal, patung anak sapi yang terbuat dari emas, sebagai Tuhan, akibat terprovokasi oleh retorika dan orasi daripada Samiri. Maka sekarang Musa datang kepada mereka dengan mengatakan, fatubu ila barikum, maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian, barikum, faktulu anfusakum, jiwa-jiwa kalian yang gampang terprovokasi, yang gampang terpukul oleh orasi dan retorika orang-orang, maka bunuhlah itu. Hentikan itu. Bersikaplah rasional dan objektif. Faktulu anfusakum, nafs-nafs kalian yang gampang terpukau oleh orasi dan retorika, oleh banyaknya like dan subscriber, maka sekarang bunuhlah itu. Kamu harus bersikap rasional. Walaupun subscribernya 1 atau bahkan tidak ada, kalau dia benar, katakan benar. Ikuti kebenaran. Tapi walaupun subscribernya banyak sampai ratusan juta orang, jangan ikuti kalau itu memang salah. Maka jiwa yang mengikuti berdasarkan jumlah pengikut atau ketenaran, maka bunuhlah itu. Faktulu anfusakum, dzalikum khairul lakum, itu yang terbaik bagi diri kalian. Inda barikum, di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, hanya dengan cara seperti itulah Allah menerima taubat kalian. Jadi bagaimana cara diterima taubat Allah di sini? Membunuh diri kita, membunuh nafs kita. Nafs apa? Nafs zulmani di sini tadi. Jadi kita harus membunuh dulu zulmani kita. Kita harus menyembelih nafs zulmani kita. Seperti mana kita lakukan pada setiap Idul Adha, kita sembelih kambing kita, kita sembelih hewan ternak kita yang merupakan anfus kita dalam diri kita. Dan itu yang terbaik, indah barikum. Baru kemudian Allah menerima taubat kalian. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya dia Allah Maha Penerima taubat dan rahim. Jadi di sini berpasangan tawab dan rahim. Ya. Masih surat Al-Baqarah 108. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini banyak sebetulnya sekali, kita pilih-pilih saja. Banyak sekali. Ada seratusan, kalau Ar-Rahman tadi itu 158 ayat. Kalau Ar-Rahim kurang lebih 146 ayat. Jadi tidak mungkin kita buka semuanya. Walaupun sebetulnya kalau kita buka semuanya, benar-benar memperdalam pengertian kita tentang Rahman dan Rahim itu. Rabbana, ini surat Al-Baqarah 108. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ini doa Nabi Ibrahim ketika pertama kali sampai di Mekah, di Baitullah. Ketika diperintahkan oleh Allah membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi ke lembah yang tak bertuan itu, yaitu sekarang Ka'bah. Di sana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna muslimaini laka, jadikanlah kami 2 orang muslim yang tunduk laka kepadamu. Ini ketika dia sedang mempersembahkan anaknya. Waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, dan zuriat kami ummatan muslimatan. Siapa zuriat di sini? Zuriat Nabi Ibrahim melalui Ismail. Ya, melalui Ismail. Siapa melalui Ismail? Ya Nabi Muhammad kita ke bawah sampai hari akhir zaman. Jadi sampai akhir zaman harus jelas zuriat daripada Nabi Ibrahim melalui Ismail, melalui Nabi Muhammad kita. Jelas sekali siapa yang dimaksud dengan ummatan muslimatan laka. Umat muslim itu dari zuriatina. Jadi zuriatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana, dan perlihatkanlah, tunjukkanlah, ajarkanlah kepada kami manasik ibadah kami, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka, sungguhnya engkau Tuhan, anta tawwabur rahim, engkau Tuhan adalah at-tawwab ar-rahim. Jadi selalu, kenapa tawab dan rahim di sini menunjukkan? Karena orang bertaubat itu adalah orang yang sudah datang berbicara kepada Allah. Orang berbicara kepada Allah berarti percaya kepada Allah, berarti sudah berhak mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat surat Yusuf, surat yang ke-12. Ya.
ayatnya 98. Ini ceritanya ketika saudara-saudara Yusuf sudah tidak bisa mengelak lagi. Tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongannya selama ini bahwa Yusuf itu dimakan serigala. Sekarang mau tidak mau harus mengakui bahwa mereka selama ini puluhan tahun telah berbohong kepada orang tuanya dan tidak pernah mengakuinya. Walaupun orang tuanya menderita karena itu. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Kenapa? Yusuf sekarang ternyata ada di depan mereka. Yusuf sekarang menjadi pejabat di Mesir. Maka ketika mereka kembali berjumpa dengan orang tuanya, mereka berkata kepada orang tuanya, wahai orang tua, wahai ayah kami, minta ampunkanlah kami kepada Allah. Apa jawaban ayahnya, Nabi Yakub? Jadi dia minta kepada orang tuanya di 97. Ya. Mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana, istighfar, minta ampunkanlah untuk kami, zunubana atas dosa-dosa kami, inna kunna sungguhnya kami selama ini khati telah salah dengan dengan membuang adik kami ke dalam sumur dan berbohong kepada kami bahwa dia dimakan oleh serigala. Ternyata Yusuf sekarang masih ada. Tapi apa jawaban Nabi Yakub sebagai seorang ayah yang juga penuh kasih sayang? Qala, ayahnya menjawab, saufa astaghfir lakum, wahai anakku, saya akan minta ampunkan kalian kepada Rabbi Tuhan. Kalau kita mungkin sudah marah, puluhan tahun dibohongi. Luas apa nggak boleh? Saufa astaghfir lakum, saya akan minta ampunkan kalian Rabbi kepada Tuhanku. Inau sungguhnya dia Allah huwal ghafur rahim. Nah, sekarang masuk al-ghafur rahim. Jadi tadi tawwabur rahim, sekarang al-ghafur rahim. Jadi ada ghafur rahim, ada tawwabur rahim. Innahu huwal ghafur rahim. Sungguhnya dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa ghafur? Karena istighfar. Ya. Sekarang surat Asy-Syu'ara. Ya, itu tadi Al-Ghafur banyak juga, tapi kita ambil satu saja. Sekarang Asy-Syu'ara ini banyak. Ini Al-Aziz. Ya. Ini adalah Aziz Rahim. Berkali-kali muncul ayat ini dalam surat Asy-Syu'ara ini. Ya. Ya, inna fi dzalikal ayatan, ini kita mulai dari sini ya. Alam yara ilal ardi, apakah mereka tidak melihat kepada bumi? Kam anbatna fiha. Betapa banyak tumbuh-tumbuhan yang kami tumbuhkan di dalamnya, bahkan sejak dari dulu sampai sekarang. Min kulli zaujin karim, dari berbagai macam pasangan tumbuh-tumbuhan. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu la ayatan, ada tanda kebesaran Allah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Padahal wa inna rabbaka lahuwal azizul rahim. Sungguhnya Tuhanmu itu adalah dia yang benar-benar dia yang Al-Aziz. Al-Aziz itu perkasa tetapi mulia. Al-Aziz juga bisa diartikan mulia. Ar-Rahim dan penyayang. Jadi ini muncul ini. Kalau surat Asy-Syu'ara ini berkali-kali muncul ini Pak sekalian. Ini kita bisa lihat di sini. Ya. Ini dia. Ini adalah Ar-Rahim. Nah sekarang kita lihat Ar-Rahim kaitannya dengan Asy-Syu'ara tadi. Ini Asy-Syu'ara ini. Ini Asy-Syu'ara, Bapak mudah-mudahan bisa kebaca ini Asy-Syu'ara ya. Ini Asy-Syu'ara yang 9 tadi. Wa inna rabbaka lahul azizul rahim. Asy-Syu'ara juga ayatnya 68 ini. Wa inna rabbaka lahul azizul rahim. Asy-Syu'ara juga 104. Wa inna rabbaka lahul azizul rahim. Asy-Syu'ara 122. Wa inna rabbaka lahul azizul rahim. Asy-Syu'ara ayat 140. Semua ini sampai ke bawah Asy-Syu'ara nih. Berkali-kali muncul. Nanti terakhir ini adalah Al-Azizur Rahim di ayat yang mirip yang sama tadi Asy-Syu'ara 175, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Terakhir di surat Asy-Syu'ara 191 berubah menjadi wa inna wa tawakkal alal azizir rahim. Maka bertawakkallah kepada dia Allah yang Al-Aziz Ar-Rahim. Ini terakhir di Asy-Syu'ara ayat 217. Ke atas semuanya sama. Inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia, dan itu semuanya punya pesan-pesan yang luar biasa. Tapi lagi-lagi Mas Kaiser bahagia dengan waktu yang terbatas, tentu kita tidak mungkin mengangkat semuanya. Kita hanya sampaikan bahwa kata rahim dalam Al-Quran, kita lihat, Bapak bisa lihat di sini, mudah-mudahan kelihatan. Ini 146 kali nih, termasuk yang ada dalam Bismillah tentunya ini. Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu lebih banyak lagi, 159. Bukan 158 seperti saya katakan tadi ternyata. 159 termasuk yang ada dalam Bismillah. Ya. Nah jadi Mas Kaiser bahagia, begitulah ayat-ayat Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita baca selama ini. Dan kita sudah lihat relasi antara ayat-ayat Ar-Rahman Ar-Rahim
dengan jumlah hurufnya yang 12. Dan ini tentu bukan kebetulan. Kenapa? Ini adalah kitab suci. Ya. Seperti kita sampaikan bahwa seharusnya bismillah itu kan ada hamzahnya, tapi dihapus. Jadilah bismillahirrahmanirrahim, dan ternyata jumlahnya menjadi 12. Maka kalau ini semuanya karangan Nabi Muhammad, bagaimana kok bisa cocok-cocok dengan semuanya ya? Padahal ini turun selama 23 tahun. 23 tahun itu bukan waktu yang pendek. Jarang orang yang bisa menulis selama 23 tahun dan tulisannya tidak mengalami perubahan atau tidak direvisi. Tapi Al-Quran tidak pernah mengalami revisi sepanjang kenabian Nabi Muhammad. Yang 23 tahun itu karena ini bukan karangan Nabi Muhammad kita, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, Pak sekalian, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk memahami ayat-ayat ini semuanya, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang sempurna tentang Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada kekurangan dan khilafahnya dari kekurangan Al-Fakir, mohon dimaafkan. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Dalam nafs kita bermakrifah, muhasabah, muqarabah, ya, melalui 7 level-level daripada amarah. Maka di manakah datangnya ataupun melimpahnya emansipasi Allah bersifat Ar-Rahman, dan di mana pula melimpahnya, melulunya rahim Allah dalam perjalanan suluk kita tadi, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, limpahan rahman Allah kita temukan apabila kita mencintai seluruh makhluknya. Jadi ketika kita sudah melihat seluruh makhluk ini dengan kacamata yang penuh kasih sayang, itu adalah permulaan daripada masuk ke dalam zatnya yang lebih dalam, ke dalam pendekatan yang lebih dalam, yaitu kita harus memahami. Dan apakah ini butuh agama tertentu? Tentu tidak, karena semua orang bisa sebetulnya melakukannya. Tapi kalau orang melakukannya, agama apapun atau dari siapapun, akan mengantarkan nanti akan berjumpa dengan rahimnya Allah, berjumpa dengan hakikat kebenaran. Jadi permulaannya dulu adalah bagaimana caranya kita menganggap, melihat, berpikir bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan daripada alam semesta. Ini yang paling awal. Sehingga kita mencoba belajar untuk menghilangkan rasa ego pada diri kita, rasa keakuan pada diri kita. Bahkan secara fisik, secara natural, nature, kita tidak boleh merasa lebih tinggi daripada alam. Kita tidak boleh merasa lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan secara jasmani, secara nature. Karena kita kan hidup dari tumbuh-tumbuhan. Kita ini begini karena setiap hari makan tumbuh-tumbuhan. Kita seperti ini karena setiap hari hewan-hewan mensuplai dagingnya kepada kita. Maka mau tidak mau diri kita secara fisik adalah bagian tak terpisahkan daripada hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut. Ulangi lagi, itu secara fisik, secara raga. Nah, setelah nanti kita memiliki rasa seperti itu, maka nanti kita akan mulai mencari orang yang paling baik. Kita sudah memahami apa yang disebut dengan cinta. Maka kita akan mencari orang yang paling mencinta. Karena setiap orang yang berprofesi sesuatu pasti mencari orang yang paling baik di profesinya. Kalau dia dokter, pasti cari dokter yang terbaik. Kalau dia penyanyi, pasti cari penyanyi yang terbaik. Kalau dia tentara, pasti cari tentara yang terbaik. Maka kalau dia pecinta, dia akan mencari pecinta yang terbaik. Dan pada akhirnya nanti berjumpa dengan sosok-sosok insan kamil, manusia-manusia suci. Nah, setelah berjumpa dengan manusia suci, mempelajarinya, dia akan menemukan sesuatu yang sangat dalam, yaitu rahimnya Allah. Dia menemukan rahimnya Allah di sana. Nah, ketika menemukan rahimnya Allah di sana, jemaah sekalian, ketika berjumpa tadi dengan sosok suci, pasti dia akan beriman. Karena nanti akan ada rasa syukur dari Rahman ini.
Kemudian rasa syukur memperjumpakan dengan insan suci. Rasa syukur itu nanti akan menyebabkan melihat ke dalam batin. Itulah sebabnya perut dalam Al-Quran itu, dalam bahasa Arab itu sama dengan kata dengan batin. Batin itu kan butun. Dalam Al-Quran dikatakan walladzi akhrajakum min butun. Butun itu satu kata dengan batin. Jadi artinya apa? Yang bisa memahami pentingnya rahim perempuan sehingga kemudian menjunjung tinggi memuliakan wanita adalah mereka yang memahami tentang aspek-aspek batinnya. Butun. Karena ini kan tidak kelihatan. Kita melihat wanita itu sebagai secara natural ya sama dengan yang lain. Tapi begitu kita masuk ke dalam aspek rahimnya Allah, maka kita akan sampai ke sana. Maka kita akan melihat bahwa ada ternyata dalam tanda petik representasi Tuhan di muka bumi ini, yaitu representasi rahimnya. Allah menyebut dia sebagai rahim, dan rahim itu disimpan Allah pada wanita. Kalau Rahman tadi semua ada. Pada semua tadi manusia kita katakan ada. Orang beragama apapun, bersuku bangsa apapun, ada rahmannya Allah di sana. Tetapi yang namanya rahimnya Allah secara spesifik hanya ada pada wanita. Itu secara biologis. Nah, secara lebih batin lagi ke dalam, yang paling banyak nanti memiliki itu, yang paling intensif memiliki itu adalah manusia-manusia suci, insan-insan suci, insan-insan ilahiyah namanya, yang memiliki itu. Nah, sehingga jemaah sekalian berbahagia, kita akan sampai kepada Allah melalui mereka, dan inilah maksud dengan kata-kata Bismillah, dengan nama Allah. Ini juga yang dimaksud dengan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berikutnya lagi Pak Ustaz, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri. Assalamualaikum Ustaz. Oh, silakan. Ya, minta maaf Ustaz. Tolong bagi pencerahan Ustaz. Ana tertanya-tanya makna dengan kalimat tadi Ustaz. Nabi Adam menerima kalimat setelah menerima kalimat Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan kalimat dalam Al-Quran itu sebetulnya bermakna manusia. Dari mana kita tahu? Ya Al-Quran juga. Mari kita lihat dulu Al-Quran. Ya, kita lihat di sini. Dalam Al-Quran itu kata-kata kalimat itu adalah Al-Quran. Kita mulai dari sini. Kita lihat surat Al-Imran. Ya, surat Al-Imran. Ya, ayatnya 45. Idz qalatil malaikatu. Ingatlah tatkala malaikat berkata kepada Maryam. Idz qalatil malaikatu. Ingatlah ketika malaikat berkata kepada siapa? Maryam. Ya Maryam, wahai Maryam. Ya Maryam. Innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki. Jadi mas sekalian ini ya Maryam, kita lihat tetap dhamma di sini. Sama kalau kita panggil ya Fatimah, bukan ya Fatimah, ini sama ya Maryam. Innallah, sesungguhnya Allah, yubashiruki, memberikan kabar gembira kepadamu. Kinya kepada Maryam. Bi kalimatin, nah ini dia. Memberikan kabar gembira dengan sebuah kalimat daripadanya. Ya, jadi Allah memberikan kabar gembira bahwa Maryam akan mendapatkan kalimat. Ini kalimatnya daripada Allah. Kalimat. Bi kalimatin. Dengan satu kalimat dari Allah. Ismu, nama kalimat itu. Jadi nama kalimat itu, nama orang yang menyandang gelar kalimat itu. Ya. Nama orang yang menyandang gelar kalimat itu, yaitu Al-Masihu Isa bin Maryam. Jadi jelas manusia disebutkan sini. Ya, jadi kalimat itu adalah manusia. Dan ini bukan hanya kita temukan di dalam surat Al-Baqarah tadi di sini ya, surat Al-Baqarah tadi di sini ya. Bukan hanya surat Al-Baqarah ayat 37. Tapi ini kita temukan juga di surat Al-Baqarah 124. Ya, 124. 124. Ini kalimat juga. Ini sama. Ini 124. Yang tadi di sini adalah 37. Kita lihat dulu. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Karena ini beberapa, maka bentuknya jamak. Kalau Maryam tadi kan cuma satu kalimat. Coba lihat tadi, kita kembali lagi kepada Maryam tadi ini.
Lihat. Kalimatin. Ini kalimatin ini satu, bentuk tunggal ini. Tidak ada matnya di sini dan taknya tertutup ini, tak marbuto namanya. Nanti di sini menjadi terbuka taknya. Kita lihat di sini. Ya, mana tadi? Ya. Ini dia, nih. Ini terbuka taknya nih. Dan ini pakai mat, kan menunjukkan ini jamak. Jadi artinya bukan cuma satu. Ya. Jadi pasti beberapa orang maksudnya di sini. Kalau cuma kalimat dari Tuhan satu, kan cukup tadi kalimat, satu kalimat. Ya, tapi ini adalah ada yang mengatakan, ada ahli tafsir mengatakan kalimat yang dimaksud di sini adalah yang ada di dalam surat Al-Imran, di surat Al-Araf ayat 23, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Tapi itu kan cuma satu kalimat kalau itu. Kan ada yang mengatakan begitu, Pak. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini adalah seperti di dalam surat, ya kita buka saya di sini nih, ya seperti dalam surat Al-Araf ini, ya ayatnya 23. Qala, keduanya berkata, itu Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita hitung ini satu kalimat saja. Ya. Ini satu kalimat. Satu doa, ya. Nah, sedangkan jelas di sini katakan kalimatin. Ini kalimat, ini pakai mat, kalimatin. Taknya terbuka. Taknya maftuhah, ya. Begitu ya di sini. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Kalimatnya terbuka juga nih. Jadi kalimat yang ada di sini pasti sama dengan ada di sini nih. Kalimatin. Jadi yang diterima yang diterima Adam itu kan jauh sebelum Nabi Ibrahim. Sama yang diterima dengan Nabi Ibrahim. Ya, sama yang diterima Nabi Ibrahim. Bi kalimatin. Iya. Sama yang diterima Nabi Ibrahim. Kalau begitu siapa? Seperti pertanyaan Pak Haji Ahmad Torpedo tadi dari Malaysia. Ya, jawabannya kita bisa temukan di dalam surat 33 ayat 33, ya. Hanya ini yang bisa kita tunjuk, ya. Ayatnya 33. Karena inilah yang disebutkan oleh Allah secara khusus, yaitu innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi mereka yang masuk kategori ahlul bait inilah yang disebut tadi di sini dengan kalimatin. Yang disebut di sini oleh Adam, yang diterima oleh Adam dan kalimatin. Kalau selain daripada itu menjadi ambigu. Ada lagi? Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Haji, ya. Ada di chatroom, Ustaz. Ya, ada di chatroomnya. Kita ke chatroom dulu. Kita keluar dari sini. Di chatroom ini dari Pak Burhan, ya. Harap bisa menguraikan alif lam ma'rifah yang ada di kedua kalimat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Terima kasih. Jadi, pada kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah ada alif lam ma'rifahnya, kan menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang jelas. Alif lam ma'rifah di sini kita sudah sampaikan sebelumnya karena di dalam surat mana tadi? Ya, di dalam. Nah, ini kita masuk lagi dulu ke screen, ya. Kita masuk ke screen dulu lagi. Ya, kita lihat di sini dulu sekalian, ya. Ini mana tadi? Ya, ini. Ini dia. Ini karena di sini kita lihat ma'rifah, ya. Jadi kita lihat sini, ya. Ini adalah kenapa alif lam ma'rifah di sini? Karena ini juga alif lam ma'rifah. Kita sampaikan sebelumnya bahwa ini adalah sifat, ini sifat dari Allah. Ini mausufnya, ini yang disifati, ini man'utnya. Ini na'tunnya, na'tun ini man'ut. Ya, man'utun ini adalah yang disifati. Ini sifatnya. Dan ini kita tahu bahwa ini harus sama. Ini pakai alif lam ma'rifah, harus pakai alif lam ma'rifah juga. Pakai alif lam ma'rifah juga. Ini kasrah juga, ini kasrah juga. Dan ini nanti yang dipindahkan ke sini, ya. Sini nih, Ar-Rahman Ar-Rahim di sini. Sama persis, ya. Tidak ada bedanya. Ya. Nah, sekarang karena ini adalah alif lam ma'rifah menjadi jelas siapa yang dimaksud, yaitu Allah. Ya. Siapa Allah yang dimaksud di sini? Adalah yang kepadanya disandarkan isim. Jadi isimnya adalah nama, dan kita sudah bicarakan ini juga orang. Bismillah. Ya, pasti ada
Dari mana kita katakan ini orang? Karena pada saat Allah mengatakan ija'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Ayat berikutnya wa 'allama Adam al-asma. Berarti Adam itu manusia itu di situ manusia suci adalah penyandang asma-asma Allah. Penerima asma-asma Allah. Ini pasti orang yang disandarkan kepada Allah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya pemilik nama ini ataukah pemilik kriteria karakter ataukah sifat isim di sini adalah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Kan kalau manusia tidak mungkin jadi Allah. Tapi bisa jadi Rahman, bisa jadi Rahim. Ya. Jadi kalau manusia bisa Rahman dan Rahim, tapi kalau manusia nggak bisa jadi Allah. Kita manusia tidak bisa jadi Allah, tapi bisa menjadi Rahman Rahim. Ya. Manusia bisa menjadi Rahman Rahim. Mana buktinya? Mari kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di dalam surat At-Taubah, ya, surat 9, ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi. Tadi Aziz kita sudah lihat. Ini nama Allah juga. Ya. Tapi ini yang dimaksud di sini adalah manusia, yaitu Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat baginya penderitaan kalian. Harisun alaikum, dan dia ingin kalian semuanya keluar dari penderitaan itu. Bil mu'minina, terhadap orang mukmin, Raufur Rahim. Siapa yang sudah Raufur Rahim di sini? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu yang tadi yang Rasul di sini, ini Rasul ini adalah Raufur Rahim, penyantun dan penyayang, Rahim kepada orang mukmin. Seperti itu. Jadi Rahman dan Rahim itu bisa dimiliki manusia, tetapi kalau Allah tidak bisa. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, pakai alif lam ma'rifat di sana supaya jelas Rahman Rahim yang dimaksud di situ yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Ya, Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ibu